Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa qudwatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsanuka lillahi walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa alihi nasyur. Amsayna ala fitatil islam kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat Isya rahimakumullah, alhamdulillah kita hadir lagi di majelis. Sedianya saya mau melanjutkan pembahasan, masih belum selesai ya, membahas 5 ayat dari surat Al-Baqarah awal. Kita baru membahas 3, kurang 2. Cuma tadi sore ada permintaan dari jamaah agar mohon diterangkan masalah wudu yang benar. Jadi ini bab fikih thaharah. Bab fikih thaharah. Jadi kalau membahas fikih thaharah sebetulnya butuh banyak pertemuan. Banyak pertemuan bahas fikih. Kalau mau dirinci itu panjang kan, mestinya diawali dari, biasanya ulama itu membahas diawali dari mengenal macam-macam air. Ada air mutlak, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air mustakmal, ya, ada air makruh dan sebagainya. Nanti mengenal hadas dan najis, kan gitu, urut-urutannya kan begitu ya. Terus bagaimana cara istinja, cara bersuci, sampai pada kemudian berwudu dan mandi, biasanya begitu ya. Nanti juga apa yang mewajibkan wudu, apa yang mewajibkan sunah-sunah, apa saja disunahkan kita itu untuk berwudu. Kan ada diwajibkan untuk wudu, ada disunahkan untuk wudu, kan beda. Mestinya kalau mau urutannya begitu, cuma kan butuh waktu panjang. Ya, kita menjawab sesuai dengan yang ditanyakan saja. Nanti kalau ada hal yang butuh dikembangkan bisa kita diskusikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi saya kutipkan sedikit nih di matan yang sangat dikenal di kalangan pesantren dan dikaji biasanya, yaitu matan Takrib oleh Abu Suja itu. Itu ringkasan dari fikih mazhab Syafi'i yang asal. Ada banyak syarahnya. Nanti kita coba poin-poinnya saja. Jadi jemaah Allah, kita awali mengenal dulu, karena ini fikih ya. Saya ringkas saja karena kalau rinci nanti enggak selesai. Kita kenali dulu, dalam ibadah itu ada rukun, ada sunnah. Kalau sholat itu kan nanti ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajib sholat, ada syarat rukun sholat, ada sunnah sholat, kan gitu ya. Lupa, Rasul kan nggak bagi begitu, memang nggak bagi. Ulama kemudian menganalisa karena dalilnya banyak. Karena terlalu banyak dalil, banyak hadis, sehingga butuh ulama mengklasifikasi. Ada amalia yang itu nggak boleh ditinggalkan gitu. Kalau ditinggalkan gugur. Ada amalia itu boleh ditinggalkan, tetap ibadahnya sah kan. Sehingga itu dikategorikan begitu. Ulama menganalisa sehingga lahirnya kemudian agar mudah kita pahami diklasifikasi begitu. Misalnya
Syarat wajib sholat. Kapan seorang itu dia diwajibkan sholat? Pertama kan telah balik Islam, balik berakal sehat, gitu ya, tamyiz, balik berakal sehat. Telah masuk waktunya, telah sampai dakwah kepadanya, itu kan gitu ya. Dia wajib sholat. Syarat sahnya sholat. Sholat itu menjadi sah, dia harus suci badan, pakaian, tempat sujud dari najis. Suci dari hadas besar, hadas kecil. Itu syarat sahnya sholat kan. Menutup aurat, gitu kan. Menghadap kiblat, gitu ya. Itu syarat, misalnya syarat sahnya sholat. Nanti ada syarat rukun sholat. Ya, kemarin sudah kita bahas. Ada 6 bacaan rukun, ada 6 gerakan rukun sholat. Ada 1 yang dia tidak masuk kategori, 2 ya, tidak masuk kategori bacaan maupun gerakannya. Itu niat, kemudian urut, tartib. Urut, nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh acak, gitu nggak boleh, seperti itu. Nah demikian juga agar kita mudah membahas wudhu itu, kita awali dari bagaimana ulama fikih mengklasifikasikan. Ada namanya syarat rukun wudhu. Rukun wudhu itu dalam matan takrib itu ada 6. Yang pertama al-a'malu binniyat, yaitu niat. Jadi kalau orang itu melakukan gerakan wudhu, membasuh anggota-anggota wudhu, ning ora ono niat wudhu, ya ora iso suci, gitu. Dia membasuh wajah, mengusap kepala, membasuh tangan, ya, berkumur-kumur itu. Tapi nggak ada niat untuk wudhu, ya itu bukan wudhu. Nggak niat untuk menghilangkan badan dari hadas kecil, ya itu tidak mensucikan, gitu. Walaupun dia melakukan gerakan wudhu. Jadi niat. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi. Jadi membasuh wajah. Ini urutan. Setelah niat, kemudian membasuh wajah. Kemudian yang ketiga, membasuh yadaini ilal mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai siku. Ya. Dalil ini itu diambil dari surat Al-Maidah An-Nisa. Ayat 4 atau 6 ya. Gitu. Ya, gitu kan itu. Jadi setelah niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah itu mengusap kepala, ya, mengusap kepala. Nanti kita jelaskan. Setelah mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib. Jadi rukun wudhu itu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai 2 siku, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib. 6. Itu dalam matan Abu Suja. Ini ringkasan fikih dari mazhab Syafi'i. 6. Jadi para ulama itu biasanya sepakat dalam rukun ini. Mereka itu khilaf dalam sunahnya biasa. Atau teknik pelaksanaannya itu ada beberapa biasanya khilafnya di situ. Contoh misalnya, jadi berarti misalnya membasuh kedua tangan, telapak tangan, gitu ya, berkumur, menghirup air ke hidung, kemudian dihembuskan. Ulama khilafnya di sini. Gitu. Khilafnya di ketika membasuh berkumur dengan menghirup air ke hidung itu ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan itu satu kali gerakan. Jadi berkumur itu
Nyedot ya. Memasukkan air ke mulut kemudian diikuti dengan hidung menghirup. Gitu ya. Jadi gini. Gitu ya. Kemudian dihembuskan. Jadi madoh, istinsyak, istinsar. Madoh itu berkumur, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian istinsar menghembuskan bareng. Gitu ya. Dari mulut maupun hidung dikeluarkan bareng. Nah, ini ulama khilaf. Ya. Sebagian ulama mazhab berpendapat ya itu afdolnya jadi satu. Jadi gitu kemudian dikeluarkan. Sebagian dari pendapat mazhab Syafi'i ya itu ada dipisah. Jadi berkumur selesai, kemudian ngambil air baru, kemudian hidung, nah gitu ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua, dipisah, jadi berkumur sendiri, kemudian menghirup air sendiri di hidung, ya. Pendapat yang kedua, yaitu disatukan, gitu ya, seperti itu. Jadi khilafnya di situ. Kemudian khilafnya lagi ketika mengusap kepala. Mengusap kepala itu rukun. Khilafnya di mana? Kabeh apa sebagian? Nah gitu. Khilafnya sebagian. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu pokoknya sebagian kepala itu cukup. Arep ning uyung-uyung kene, arep ning bun-bunan kene, arep ning gone kene, itu sudah sah. Sekedar gitu tuh sudah sah. Tapi afdolnya seluruh itu dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu gitu. Ya. Sedangkan mazhab yang lain yo kabeh. Karena mereka khilaf dalam menafsirkan wamsahu bi ru'usikum. Jadi mengusap kepala di situ kata bi itu sebagian ulama menafsirkan bi itu artinya kabeh. Sebagian ulama yang lain mengatakan bi itu artinya sebagian. Jadi sebagian tok gitu. Jadi khilafnya pada teknisnya. Paham nggih? Tapi sepakat mengusap kepala itu rukun. Sepakat itu. Nah, cuma sebagian mengatakan nek sebagian itu cukup. Yang lain mengatakan kudu kabeh. Yang lain mengatakan kabeh itu afdolnya, gitu ya. Seperti itu. Itu khilafnya di situ. Jadi letaknya pada berkumur menghirup air ke hidung. Itu khilafnya. Apakah jadi satu atau dengan air yang baru, begitu. Kemudian tadi mengusap semua kepala itu ataukah sebagian. Mereka khilafnya di situ. Tapi mereka sepakat itu rukun. Hanya teknis saja yang beda. Nah, jadi sementara berkumur sendiri itu sunnah. Menghirup air ke hidung itu sunnah. Membasuh kedua tangan, telapak tangan itu sunnah. Ya, sunnahnya apa lagi? Nah, telinga ini juga khilaf. Ada ulama yang mengatakan telinga itu dia termasuk rukun, dia terpisah dari kepala. Sehingga dia dibasuh dengan air yang baru. Setelah kepala selesai kemudian ngambil air kemudian digitukan. Di masyarakat ada gitu kan? Karena memang ada ulama berpendapat begitu. Kuping itu dia bagian dari dia sendiri. Tapi sebagian ulama yang mengatakan telinga itu bagian dari kepala. Makanya setelah diusap kepala kemudian langsung telinga. Gitu ya, seperti itu. Jadi itu memang sudah ada khilaf. Itu letak khilafnya dalam bab wudu, gitu ya. Wudu. Bisa dipahami ya jamaah? Nah, gitu. Jadi sekali lagi 6 rukun ini ulama itu menyepakati gitu ya. Jadi rukun wudu. Nah, khilafnya terutama letaknya pada hal sunnah. Dalam sunnah. Sunnah selain itu kan melebihkan basuhan. Melebihkan basuhan berarti nek siku ya diunggah ke sithik. Lebihkan. Kemudian kalau mata kaki, membasuh kaki itu mata kaki polok dinaikkan dikit basuhannya. Kan Nabi pernah bersabda ketika jadi nanti pada yaumul qiyamah itu anggota wudu itu akan terang bersinar.
Dan Nabi mengenali umatnya itu dengan bersinarnya anggota wudhu. Kata Nabi, kalau bisa kamu lebihkan, lebihkanlah. Jadi membasuh itu dilebihkan. Ya, siku ya dilebihkan, ojo ngepres. Gitu ya. Kaki juga gitu, jangan ngepres mata kaki, dinaikkanlah. Masyarakat itu bahkan sampai pada betis. Cuci betis. Karena begitu, lebihkan. Itu, kalau bisa dilebihkan, kata Nabi SAW, itu lebih bagus. Jadi itu sekilas secara fikih, Ketika kita menjelaskan secara fikih ini, jangan sampai disalahpahami. Wah, berarti nggak meniru Nabi, Pak. Kalau kita menyimpulkan begitu, berarti kita memvonis ulama mazhab itu tidak mengikuti Nabi. Wah, kemaki. Wah, kita kembali kepada sunnahnya gimana, Pak? Loh, emang 4 mazhab itu nggak berpegang pada sunnah. Gitu ya. Jadi karena hadis itu banyak tentang bab itu, ulama kemudian kan menganalisa sesuai dengan yang difahami, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Nanti muridnya ajarkan kepada muridnya lagi. Nah itu ya, namanya mazhab. Karena terlalu banyak kan nggak mungkin kita yang bukan ulama, nggak mungkin kita baca hadis-hadis wudu dewi kemudian dirangkum dewi ya gitu ya, maki ini. Ya kita tinggal pakai aja, mempelajari, oh ini begini. Gitu ya. Itu sekilas secara hukum fikihnya. Jadi rukunnya tadi sudah, kemudian sunahnya, sunah wudu tadi ya. Itu. Sunah wudu juga menyela-nyela jari. Jadi ketika membasuh tangan itu menyela-nyela jari. Di sela-sela gitu ya. Nanti kaki juga begitu. Sekarang saya coba praktekkan ringkas. Dulu pernah ya sebenarnya. Dulu pernah. Wudu dari awal sampai akhir campur ya antara sunnah dengan rukunnya. Pertama kan niat. Niat itu dalam hati. Niat itu di dalam hati. Kalau di masyarakat yang menganut mazhab Syafi'i diucapkan itu sifatnya sunnah. Kalau yang nggak sepakat ya sudah gitu ya, gitu aja. Yang mengatakan itu sunnah ya silakan dilaksanakan, yang tidak sepakat ya wis. Gitu kan, seperti itu. Yang pasti mereka sepakat bahwa niat itu letaknya di dalam hati, seperti itu. Niat. Nah, kapan niat itu dihadirkan? Kapan niat itu dihadirkan? Kita sholat itu niat itu dihadirkan kapan? Ketika memasuki rukun. Walaupun niat itu juga rukun kan, dia bareng dengan rukun yang setelah niat. Kalau sholat kan takbiratul ihram tuh. Allah itu bareng dengan niat. Allah itu hati itu niat. Nah, kapan niat itu wudu? Rukun yang pertama apa? Membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah itu niatnya masuk di situ. Jadi niat itu dihadirkan itu ketika rukun yang pertama yaitu membasuh wajah. Lah kok kalau telapak tangan Pak, membasuh telapak tangan karena itu sunnah, itu bisa baca bismillah. Sunnahnya membaca bismillah. Walaupun ada ulama yang tidak baca bismillah itu bukan rukun tapi dia wajib. Kudu diunekke bismillahirrahmanirrahim. Tapi ulama yang lain itu sunnah saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ketika membasuh kedua telapak tangan itu ya bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian berkumur kalau kita lihat prakteknya Rasul itu kan satu gini ya. Di madmado itu kemudian gini. Setelah berkumur kemudian ditempelin, didekatkan ke hidung. Gitu ya. Kemudian dihembuskan pakai tangan kiri. Ya. Gitu. Sunnahnya 3 kali. Rasul pernah wudu itu sekali-sekali, pernah 2 kali, pernah 3 kali. Nah, ulama fikih itu menentukan sunnahnya 3 kali, sempurnanya begitu. Nek siji yosah, cuma masalahnya kalau sekali apakah yakin yang dibasuh itu semuanya terkena air? Karena kata Nabi, kalau ada anggota wudu yang tidak terkena air wudu, dia masih kering, maka kata Nabi dia akan dibakar api neraka. Kan Nabi pernah, sahabat itu wudu, habis wudu Nabi lihat tumitnya itu
iji apa? Iji garing. Ada yang masih kering kata Nabi, tumit-tumit itu nanti akan dibakar api neraka. Jadi harus pastikan, makanya secara fikih ulama kemudian telu ki sempurna wis. Dijamin mesti teles. Nek loro ya lumayan, tapi kalau satu rawan. Kalau satu rawan. Ya rawan enggak rata, enggak basah gitu ya. Oleh karena itu sempurnanya 3. Jadi gitu ya. Nah, bagi yang ngambil dipisah ya berarti dia gini. Gitu kan, kemudian baru gitu dia ambil lagi sedot keluarkan gitu ya. Itu bagi yang ngambil pisah. Tapi yang ngambil digabungkan ya gitu caranya gitu kan. Kemudian tangan kiri membuskan gitu. Jadi 3 kali lebih bagus untuk memastikan anggota wudu yang dibasuh itu dia basah. Ya. Setelah itu membasuh wajah. Ya. Membasuh wajah itu dialirkan ya. Al-ghusl itu kan dialirkan kan? Baru gitu ya. Gini kan. Nah, gitu. Kemudian kalau kita kan biasa tangan 2 tuh. Wakai banget nih. 1 aja cukup sebenarnya gini kan. Nah, setelah ditaruh di batuk gini. Nah, dia ngalir kemudian maaf. Jadi gini kan. Di sela-sela gini ya. Sampai pada bawah. Jadi gini. Kalau tangan 2 ya tangan 2. Jangan digitukan ya. Itu kan nyebar. Nyiprat. Ya. Jadi dialirkan gitu. Waduh. Makanya kalau 2 itu kakean dan sedikit. 1 gini ya, ini sudah penuh itu udah bagus. Nah, gitu. Terus disapukan semua. Nah, itu 3 kali. Kalau yang berjenggot, jenggotnya kandel gitu ya. Itu kemudian sunahnya ngambil air kemudian diginikan sela-sela gini. Tapi ibu-ibu nggak perlu. Yang punya jenggotnya kandel. Ini ambil air kemudian diginikan sela-sela. Tapi sebagian ulama mengatakan, nek wudu untuk mandi janabat. Sebagian lagi mengatakan begitu ya, seperti itu. Jadi di sela gini 3 kali. Jadi kan itu. Setelah itu membasuh 2 tangan. Ya. Jadi kalau kan gini tuh kalau pakai gayung kan. Kalau enggak mancur gitu ya berarti gini. Dari ujung sini ke sini basuhkan gitu. Walaupun ada juga yang begini, ya boleh gitu ya. Karena kalau ada ulama kuduning ini, ada yang mengatakan ora kudu ngono. Yang penting segini ini basah. Entah dari sini ke sini atau sini ke sini bebas. Gitu ya. Itu sudah pendapat istihad masing-masing ulama yang diikuti. Ada yang mengatakan ini mancur gitu, dia gosoknya begini. 3 kali ya kanan dulu, jangan kanan kiri. Kanan diselesaikan ya. Baru kemudian kiri. Gitu ya. Pastikan bersih. Setelah itu mengusap, bukan membasuh ya. Kalimatnya wamsahu, masaha, mengusap. Mengusap berarti tangan ini dibasahkan, nah basahannya itu baru diusap. Apakah Arab di sebagian monggo yang ikut pendapat sebagian gitu ya, ataukah semua? Ya, kalau semua itu kan ada 2 cara, depan sini, kemudian ke belakang. Ada dari belakang, tarik ke depan, kemudian ke belakang, kemudian telinga. Kalau ibu-ibu bagaimana? Taruh di ubun-ubun, tarik ke depan, kembali lagi, kemudian ke belakang. Ya, basahannya itu sekali aja, sekali basahan. Ini ubun-ubun ya? Ubun-ubun sini. Apa nih? Uyang-uyang. Uyang-uyang, kemudian tarik ke depan, kembali lagi ke uyang-uyang, tarik ke belakang. Ya. Kalau untuk kepala, Nabi itu membasuhnya sekali, mengusapnya sekali, kemudian diikuti dengan telinga, gitu ya. Tapi ada pendapat yang beredar masyarakat itu diusap 3 kali. Coba kalau dalam riwayat yang saya tahu itu sekali. Itu setelah mengusap kepala kemudian membasuh kaki, ya. Kaki sama kanan dulu. Kalau kanan dulu kan ini kaki nih. Saya enggak tunjukin kaki ya. Ini kaki ya. Ini kaki gini, basuhnya dari ujung sini kemudian ke betis. Basuhnya di sela-sela.
Di sela-sela dipastikan. Apalagi nih lemu-lemu. Yang lemu itu kan rapet tuh. Kalau orang gemuk itu kan rapet ininya. Kalau nggak di sela-sela khawatir nggak basah nanti. Pastikan di sela-sela. Kalau Nabi itu menyelanya dengan jari apa? Kelingking. Ya, di sela-sela gitu. Pastikan basuh ya. Itu 3 kali. Kanan 3 kali selesai, kemudian kiri 3 kali. Jadi kalau kita wudhu dengan sempurna, itu nggosok ya tenanan. Jadi wudhu itu nggak bisa cepat mestinya. Nggak kayak apa bebek mandi. Bebek mandi itu kan bebek seluruh wis lampung bebek. Ya, karena banyak orang yang wudhu itu ya pokoknya wudhu. Padahal kalau wudhu itu harus digosok betul. Pastikan anggota yang dibasuh itu, pastikan dia basah, digosok betul. Setelah selesai membasuh kaki, ya sudah tuh tertib ya, urut, maka kemudian disunahkan menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka ya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah itu sekilas tata cara wudu. Sudah gabungan itu antara yang rukun, yang sunnah. Ya. Di antara sunnah wudu juga adalah tidak boros dalam menggunakan air. Jadi kalau keran itu rata-rata tekanannya banter, saya biasanya bukanya kecil aja. Nah, kecil aja. Kalau dibuka full gitu, dia ngejosnya air yang terbuang jauh lebih banyak daripada yang dipakai. Itu mubadir. Jadi kalau kita lihat Nabi itu kalau wudu kenapa diambilkan gayung gitu? Karena itu lebih, bukan masalah ngirit ya, memang maksimalnya begitu kan, segini kan bisa untuk wudu, gini kan, begitu kan, itu kan gitu, kemudian gini kan, 3 kali gitu kan. Kalau kita di Mekah Madinah itu, Masjidil Haram Madinah Nabawi itu kan kerannya nyemburnya kecil ya, tapi nyebar apa nih, curur gitu ya, nah seperti itu, kecil-kecil gitu. Itu biar bisa rata. Kalau di kita kan enggak gelondongan gitu, gitu. Banter. Jadi saran saya di antara sunnah wudu adalah hemat dalam menggunakan air. Hemat, ya. Ada yang komentar, lupa Nabi itu hemat karena di sana kan padang pasir susah air. Enggak, bukan masalah akeh banyu positif banyu. Kalau kan sedikit sudah cukup gitu. Kalau sedikit sudah cukup, kenapa harus banyak-banyak? Kan begitu. Jadi hemat. Jadi walaupun di negeri kita ini air itu berlimpah, kemudian jangan karena air berlimpah kemudian kita nganggo sak gelemi dibuang-buang. Ya itu nggak boleh, itu zalim. Nggak boleh. Jadi seperlunya aja. Jadi gitu. Jadi itu sunnah wudu diantaranya adalah hemat dalam menggunakan air. Saya kira itu ringkasnya ya, karena kita tidak khusus bahas fikih, karena bahas fikih harus dibahas detail itu, detail. Tapi secara umum begitu tata cara wudu yang sempurna, insya Allah. Sempurna itu tentunya sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW. Loh Pak, kalau dicontohkan Nabi kenapa ada khilaf? Ya udah pastilah. Karena ada banyak riwayat itu kan, banyak riwayat bisa jadi riwayatnya ada model ini, ada model itu. Itu kan gitu. Walaupun tadi riwayat yang memisahkan antara berkumur dengan hidung itu riwayatnya lemah, hadisnya lemah. Tapi walaupun lemah, ya kalau ada yang menggunakan ya tidak perlu dicela. Karena ada ulama yang menggunakan itu, gitu ya. Ya, artinya ulama yang menggunakan itu meyakini kesahihannya gitu. Perkara yang lain mengatakan dhaif itu kan urusan lain, gitu nggih. Tapi begitulah kalau kita bahas fikih pasti ada perbedaan. Jangankan yang sahih dan yang lemah, sama-sama sahih saja bisa menimbulkan perbedaan, gitu ya.
Jadi asiknya bahas fikih itu di situ. Ya. Siap berbeda, nih yang ora perlu patu. Dengan ulama ini ora patu gitu ya. Oke, ini kira-kira mudah-mudahan terjawab. Bila masih ada yang ditanyakan dipersilahkan. Kalau masih ada yang mungkin belum terselesaikan dari itu tadi. Jadi wudhu yang benar ya, wudhu yang benar itu yang bagaimana sudah diramu oleh para ulama bersumberkan dari Quran dan Sunnah seperti itu. Monggo kalau ada butuh ditambahkan. J. Kalau batasan liter atau volume itu pakai mandi itu berapa? Ya. Itu hubungannya nanti dengan bahas air. Ya, bahas air. Kan ada macam-macam air. Ini ringkas ya. Kita harus tahu. Macam-macam air itu pertama ada namanya air mutlak. Air mutlak itu ini dalam matan Abu Suja ada ya. Air mutlak itu air suci dan mensucikan. Artinya dia suci dan bisa untuk menghilangkan hadas maupun najis. Ada berapa? Jenisnya ada 7 ya. Air mutlak itu ada 7. Apa saja? Air sumur. Air sumur berarti ya. Air hujan. Air laut. Apa lagi? Salju. Salju itu kalau sudah mengalir ya, maksudnya sudah mencair ya. Terus embun. Air sumber. Sumber itu misalnya kan beda dengan sumur tuh, pancuran ya. Jadi air sumur, kemudian air yang sumber itu, air sungai, air hujan, air laut, kemudian apa tadi? Embun. 6 ya? 6 apa 7? Ini termasuk air mutlak. Jadi suci dan mensucikan ya. Kemudian yang kedua namanya air mustakmal. Air mustakmal ini pengertiannya sisa air mustakmal itu adalah sisa air setelah digunakan untuk bersuci. Air mustakmal itu sisa air yang telah selesai digunakan bersuci. Jadi misalnya begini, kalau riwayatnya itu Nabi mandi janabat di salah satu bejana agak besar. Ya. Selesai mandi, istrinya masuk mandi dari sisa air itu. Nah, dari situ ulama, apa hukumnya air mustakmal? Ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan air mustakmal itu ya suci tapi nggak bisa untuk bersuci itu. Sebagian ulama lain mengatakan suci bisa untuk bersuci. Salah satu dalilnya tadi itu begitu. Gitu ya. Kenapa dikatakan mustakmal? Karena kan kalau kita mandi janabat ketika nyiduk gitu kan pasti ada yang nyiprat ke situ kan di badan kita. Makanya dikatakan itu mustakmal. Tercampur air yang habis kita pakai. Nah, hukumnya bagaimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak mensucikan. Tidak bisa untuk bersuci. Tapi dalam mazhab yang lain bisa untuk bersuci, ada khilaf. Kemudian ketiga ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Air teh, air sirup itu kan suci tuh. Tapi ra iso wudu, masa wudu nganggo banyu sirup kan. Tak termos gitu ya nggak bisa. Misalnya gitu ya, air teh gitu ya. Walaupun dia nggak manis tuh. Nah, gitu. Kemudian ada air makruh. Dia suci, mensucikan tapi makruh dipakai. Yaitu yang terkena api secara langsung atau terkena sinar matahari dalam waktu yang cukup lama dan dia tidak mengalir. Misalnya air itu di baskom, taruh di luar gitu ya. Terus kena matahari sampai dia terasa anget. Nah, itu suci mensucikan yang makruh. Termasuk yang digodok. Makanya ada orang tanya, apa hukumnya mandi janabat misalnya atau wudu karena situasinya dingin? Terus wudu karena air hangat. Ya sah, suci mensucikan, cuma makruh. Makruh itu nek wudune ra kuwi pahalane untuk tambah. Kira-kira gitu ya. Itu macam-macam air. Kemudian ada namanya air najis.
Nah, air najis itu ya jelas namanya najis. Dia terkena najis. Terkena najis itu satu yang bisa merubah 3 sifat air. 3 sifat air itu kan warna, rasa, bau. Terkena najis, salah satu sifatnya berubah, maka air itu tidak suci. Air najis, nggak bisa dipakai. Atau dia tidak bau. Dia tidak bau gitu, tapi warnanya berubah. Kena najis warnanya berubah. Ya. Nah, kemudian ada hadis lagi. Air itu kalau lebih dari 2 kula, maka tidak ada najis. 2 kula itu ukurannya berapa? Ulama beda-beda dalam menentukan. 2 kula itu ada yang mengatakan ya sekitar berapa? 50 dirigen, 50 liter ya. Dirigen air itu. Yang dulu ada dirigen kotak itu. 50 liter ya. Nah, itu segitu. Artinya kalau segitu itu terkena najis, itu enggak masalah. Tapi tetap dijelaskan juga, walaupun segitu, tapi kalau terkena najis, salah satu sifat dari 3 itu air itu berubah, maka dia tidak bisa dipakai. Nah, biasanya kalau tempat wudu zaman dulu itu kan sak kolah ya. Sak kolah gede itu kan. Nah, itu wudu wis nang kono. Itu makanya kalau pesantren zaman dulu yang modelnya gitu kan ono sing kena penyakit kulit kabeh kena. Karena semuanya pakainya isu, itu kan seperti itu. Ya tadi secara fikih dia clear kan gitu kan. Nah, itu sudah lebih dari 2 kula loh. Dia saya kan beberapa kali di silaturahmi di salah satu desa ning desa banget gitu ya. Saya juga lupa di mana dulu itu. Daerah Kendal sana. Itu kan pas sholat zuhur gitu kan terus dikolah besar gitu. Lah, ya orang itu ketika berkumur dia nyemprot keluar gitu. Tapi ketika basuh wajah biru tibone ngono meneh. Aku delok ngono ki ya rada gila jadi. Karena enggak biasa kan. Biur gitu kan. Nah, begitu cuci tangan langsung diselep kayak gitu, bus gitu. Seger tapi memang seger. Gitu ya. Nanti cuci kaki baru dia gayung. Ah, itu gitu. Ya, secara fikih sah. Suci mensucikan gitu ya. Cuma tadi resiko kalau ada yang kena penyakit kulit ya biasanya itu nular. Nah, itu gitu. Jadi gitu, Pak. 2 kula itu gitu ya. Itu. Ada yang mengatakan 2 kula itu ya sak gini ini, panjang, lebar, tinggi. Gitu ya. Sak kotak gitu. Ya sak kotak gini ya, sak kotak gini. Artinya kalau ada segitu ada kejatuhan najis, selama 3 sifatnya itu enggak berubah, maka dia suci, mensucikan. Seperti itu. Nah, para ulama kita di Nusantara ini begitu hati-hati dalam bab ini. Makanya itu kan dulu kan ada namanya padasan ya. Kayak gentong gitu. Kemudian dikasih pancuran. Terus ditutup, begitu diisi ditutup. Supaya apa? Nek nyiprat-nyiprat kira iso. Jadi gini, karena ulama itu dulu sifatnya menghindari perdebatan itu lebih utama. Nek ono sing nek terbuka gitu kan terus ono sing wudune diciprate terus nyemplung. Nah, itu kan nanti kan timbul masalah gitu. Wah, ini mustakmal. Itu kan jadinya karena kecipratan. Sehingga ditutup rapat biasanya. Jadi modelnya kayak gentong gitu, terus tutup rapat. Seperti itu. Saya kira usum ya kayak gitu ya. Dan enggak ada. Ya, itu kira-kira Pak. Itu bab air ini ringkas ya. Kita jawab ringkas saja. Kalau prakteknya Nabi ya Nabi pernah wudu itu sak gayung. Sak gayung aja. Jadi beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kan. Kemudian beliau minta dibawakan air 1 gayung gitu. Kemudian minta dicucikan. Saya cuci, ditumpahkan gitu. Beliau kemudian jadikan tangan kanan ini untuk ciduk. Ya, gitu. Untuk berkumur, untuk basuh dan sebagainya. Seperti itu. Nggih, itu sekilas ya, Pak. Sekilas. Kalau masih ada, monggo. Masih ada berapa waktu? Boleh ditambahkan. Insya Allah sudah bisa wudu semua ya. Nggih.
Apa? Tato. Ya, kalau tato itu biasanya tidak yang saya tahu ya. Yang saya tahu artinya bisa jadi ada yang tidak saya tahu. Tato itu biasanya hubungannya dengan pembahasan apa? Akidah ya. Kan Allah itu melaknat. Ini hadisnya gitu. Allah itu melaknat orang yang minta ditato dan yang menato. Itu kan gitu. Ini tato. Kalau sahnya wudhu nggak ada kaitannya dengan tato. Kan nggak ada itu wudhu sah tanpa tato misalnya. Kan tato kan beda dengan orang pakai kutek. Kalau kutek itu kan dia melapisi. Kutek itu kan dia melapisi ini kulit arinya kuku. Kalau tato itu nggak melapisi ya, dia masuk ke dalam pori-pori. Dia tidak menutupi kulit ari. Tato itu masuk ke dalam. Kalau kutek udah pasti tuh pakai kutek gini ketutupi, Pak. Jadi misalnya 10 jari kuku, tangan dan kaki dikutek semua kan. Ini perempuan misalnya kutek, pakai kutek udah wudunya tidak sah itu. Karena enggak kena. Gitu ya. Jadi wudu itu atau mandi janabat itu pastikan air itu semuanya mengalir menyentuh kulit. Makanya kalau pakai kutek atau orang ngecat, dia habis ngecat gitu, terus ada yang terkena gitu kan. Nah, itu nutupin kulit. Kalau dibasuh air kulitnya enggak kena. Ya, ringan-ringannya kan wudunya enggak sempurna. Itu paling ringannya enggak sempurna. Karena ada yang kalau yang paling beratnya kan tidak sah. Cuma Nabi kan mengancam itu ketika ada sebagian sahabat wudu, tumitnya aja enggak basah, tumitnya. Itu kata Nabi, kalau enggak basah gitu nanti anggota wudu, tumit-tumit itu akan dibakar api neraka. Nah berarti kalau ini enggak basah kan bisa jadi wudu ini tetap sah kan, tapi kan engkau dibakar api neraka itu ancamannya. Jadi gitu Pak. Kalau beda dengan tato. Tato itu dia masuk, dia tidak menutupi kulit, tato itu. Tidak menutupi kulit ya. Sehingga setahu saya tidak ada ulama kemudian mengatakan orang bertato wudunya enggak sah. Atau mandi janabatnya enggak sah. Ya, karena dia masuk ke dalam di bawah kulit ya. Daging dia masuk. Tato itu. Gitu ya. Jadi, monggo. Waalaikumsalam. Saya pernah ngisi gini praktek tapi di masjid, tapi di tempat praktek itu dikasih ini dulu, MMT deh, MMT bekas, terus kasih kain. Terus saya praktek di situ. Jadi kalau jatuh itu, jadi gini Bu, ulama itu menjelaskan wudu itu kan kalimat yang digunakan itu kan pakai kata guslu. Misalnya yang kedua itu kan waghuslul wajhi. Guslu itu artinya membasuh. Membasuh itu berarti mengalirkan air. Mengalirkan air. Butuh saya praktekkan enggak? Praktek ya? Tak wadai di sini. Mungkin bisa. Jadi kan gini, nun sewu. Airnya ngalir nih. Ini gini, maaf ya. Ini ngalir dikit. Nah, ini ngalir nih, dikit nih.
Dialirkan dulu, Bu. Nah, baru digitukan. Lihat ya. Jadi ngalir dulu. Nah, dia ngalir, baru digosok. Demikian juga kalau misalnya wudhu di pesawat atau orang sakit itu pakai semprotan kan? Semprotan itu semprot gini sampai ngalir. Karena ada saya lihat di YouTube itu seorang ustadz dia mempraktekkan itu di halaman Masjid Nabawi kalau nggak salah. Wudhu pakai semprotan. Dia semprot gini, dia semprot rata, rata kemudian diuyak-uyak. Itu mengusap. Jadi pastikan semprot dulu atas gitu sampai dilewer. Apa dilewer? Ya, sampai ngalir. Jadi guslu itu mengalirkan air gitu. Mengalirkan air ya, membasuh wajah itu mengalirkan air ke wajah. Jadi mili. Begitu mili baru diusap-usap. Ah itu gitu. Jadi tekniknya begitu. Nanti tangan juga sama. Gini kan? Gini, dialirkan gini ya, ngalir dia. Begitu ngalir baru diusapkan. Jangan sampai dia nggak ngalir. Guru telus tok, basah tok, kemudian dikit-dikit. Itu mengusap jadinya. Kan mengusap kepala itu kan nggak ngalir. Masaha itu kan, yang wamsahu. Jadi ini basah kemudian, ini ngusap. Jadi kalau sampai kita gini kemudian itu ngusap nggak boleh. Atau disemprot tapi diusapkan nggak boleh. Ngalir dulu airnya. Nah, kalau segini itu sedikit aja, Bu. Digini kan udah ngalir tuh, langsung aja. Jadi intinya mengalirkan air. Gitu. Teknisnya gitu. Makanya sak gini ini bisa untuk wudhu. Cuma kan ora marem, Pak. Ya berarti tambahilah. Atau sing botolan gitu ya, yang botolan setengah liter itu ya, seperti itu. Cuma sekali lagi kita beribadah itu beragama itu kan ukurannya bukan marem atau enggak marem. Tapi dalilnya jelas, kemudian pelaksanaannya betul. Kan gitu. Ini dalilnya aja begitu. Pelaksanaannya betul. Jadi gitu nggih. Jadi membasuh itu artinya mengalirkan air ke anggota yang dibasuh. Berarti mengalir, berarti airnya mengalir. Basa Jawa ini dilewer. Nah, gitu. Kalau belum mengalir, kemudian usap-usap, yaitu berarti mengusap, bukan membasuh. Jadi gitu ya, kalau misalnya sakit, bisa. Jadi kalau orang sakit itu paling wudhunya apa? Rukunnya saja kan. Sama misalnya, Bapak Ibu pernah berwudhu pakai embun? Nah, pakai embun pernah? Itu, saya sih praktekkan itu kalau pas naik gunung biasanya. Pas di puncak gitu. Nah, embun. Nah, kalau wudhunya pakai embun itu berarti wudhunya hanya 6 rukunnya saja. Gak mungkin kan kumur-kumur pakai embun, lebih nadai. Yang ada kan gini nih, kita usap-usap kan kemudian netes kan. Usap-usap netes gitu kemudian kita usap. Yang ada kan begitu. Usap-usap gini kan kemudian netes tuh. Banyak kan kemudian netes. Nah, begitu netes itu udah. Ya kan begitu. Ya. Jadi yang rukunnya saja. Sehingga kalau orang sakit, dia berbaring di rumah sakit gitu, ya sudah pakai semprotan, paling rukunnya saja niat, setelah itu basuh wajah, kemudian mengusap gitu. Ya, jadi begitu ada air sudah ngalir, ya kemudian baru diusap-usap. Gitu. Mengusap itu untuk meratakan tadi ya. Gitu kira-kira. Satu lagi kalau ada, nggih, monggo Pak. Bagi yang tadi menyebut masalah orang sakit, kebetulan dia sakit dalam kondisi yang kita ICU, sehingga di kateter kan susah menghilangkan najis, dan di tempat tidurnya itu juga mungkin bahkan hampir bisa dipastikan najisnya ada juga. Ya. Agak sulit untuk bisa melakukan seperti saat itu bagaimana Pak? Iya, jadi syariat Islam diturunkan itu kan untuk memudahkan urusan kehidupan, gitu.
Salat. Salat itu kan idealnya, wajibnya berdiri. Kan berdiri menghadap kiblat kan rukun. Tapi kalau nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Nah, berdiri mesti tumbang, duduk. Duduk pun nggak sanggup, boleh dengan berbaring. Berbaring hanya nggak bisa bergerak, boleh dengan kedipan-kedipan mata isyaratnya. Rukuk karo kedip, itidal karo kedip. Wiwi raiso ya disolati, Pak. Gitu ya. Nah, sama juga sholat ini kondisi dia pakai itu kan kateter dan bahkan pakai pampers, gitu kan. Sementara di tempatnya itu ya sudah semampunya, disucikan semampunya gitu, dibersihkan semampunya. Sing penting sholat, kan gitu ya. Ya kalau masih bisa gerak-gerak dan sebagainya, ya dilakukan yang terbaik maksimal. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, Bismillah sholat. Dalam kondisi bagaimanapun, itu tetap sholat, gitu ya. Ya kira-kira gitu ya Pak. Baik, jamaah, semoga yang tanya bisa memahami ya. Semoga bisa menyelesaikan dari pertanyaan tadi. Insya Allah kita lanjutkan lagi majelis pada pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.